Baik, halo, selamat datang teman-teman. Eee, gua Farhan yang punya ini channel. Jadi, eee, sebenarnya gue iseng-iseng aja bikin video ini, soalnya gua kayak ngerjain tugas kampus gua karena kan sekarang kan lagi online, jadi gua ya sekalian aja sharing karena gua udah lihat lumayan bisa lah, walaupun menurut gua doang. Jadi di sini, gua bakal ngejelasin nih, ya awal-awal untuk penggunaan aplikasi namanya MyOp. Mind Your Own Business namanya. Sebenarnya software ini udah cukup familiar lah, terutama bagi teman-teman yang sekolah atau, pernah sekolah atau lulusan lah SMK akuntansi, pasti kenal. Nah, sebelum kita mulai, kita download dulu deh aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman belum punya, ini gua ada linknya. Nanti link ini bakal gua taruh di deskripsi ya. Sebenarnya ini langsung download ya. Save paste di sini, di enter. Langsung muncul. Ini karena gua udah ada aplikasinya, udah download, jadi tinggal pasang doang. Lanjut ya, kita langsung lanjut ke penginstalan. Udah di sini. Nih, pakai kalau misalnya link yang tadi nggak bisa, teman-teman bisa ke websitenya ya. Sini gua pakai yang akun Ride Plus yang klasik, yang plus di yang klasik, yang plus. Ya gitu lah pokoknya, bingung gua. Nah, kita mulai aja installnya. Nanti paling di sini agak gua skip ya biar cepet. Ini installnya cukup lama ya sebenarnya. Jadi ya mungkin ini teman-teman yang nonton bisa siapin kopi atau teh lah ya untuk nunggu selama penginstalan. Lumayan lama soalnya. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita klik next. Terus di sini accept ya. Saya setuju. Nah, ini pilih yang komplit aja. Ini dibiarin di sini. Next. Ini pilih paling atas, nggak usah ada yang dirubah. Terus next. Ini biarin aja. Next. Udah, tinggal tunggu. Nah, sebagai informasi, biasanya ada laptop-laptop yang belum terinstall kayak software tambahan kayak Net Framework 3.5 itu sebenarnya apa ya, utility tambahan untuk menjalankan aplikasi MyOp ini biar lebih baik lagi gitu loh. Jadi biasanya muncul gitu di tengah-tengah sini, Net Framework 3.5 download. Terus di sini ada pilihan download atau skip. Lebih baik sih di download biar aplikasi MyOp-nya berjalan lebih lancar lah istilahnya. Soalnya tuh kayak aplikasi apa ya, tambahan gitu. Kalau misalnya kalau itu pakai kuota ya downloadnya ya. Kalau misalnya pakai wifi bagus. Tapi kalau misalnya emang lagi krisis kuota, ya skip aja nggak apa-apa. Masih bisa kok dipakai MyOp-nya walaupun nggak diinstal juga. Nah, kalau udah selesai tampilan seperti ini, ntar klik finish aja. Berarti selesai. Nah, kalau misalnya muncul kayak tambahan browser kayak gini, keluarin aja nggak apa-apa, nggak berpengaruh kok. Keluarin, close. Udah. Ntar aplikasinya ada di bagian desktop teman-teman. Nih. Ya. Kalau misalnya muncul kayak gini nih, register for update alerts, close aja. Kita pakai gratis, nggak usah bayar-bayar. Nah, lanjut. Jadi sebagai perkenalan juga, MyOp ini sebenarnya aplikasi akuntansi yang unik kalau kata Kak Anis, dosen gua. Karena MyOp ini sangat mengenali kebutuhan untuk perusahaan kecil menengah, terkhusus untuk perusahaan dagang. Cuman kekurangannya MyOp ini berbahasa Inggris. Tapi ada sih sebenarnya, ada berbagai versi di berbagai negara. Cuman kayaknya untuk Indonesia belum ada. Soalnya
pas gue cek kemarin belum ada yang Indonesia, bahasa Inggris doang. Akhirnya download yang bahasa Inggris. Sama kekurangan satu lagi itu kita harus mengatur sendiri terkait kayak pajaknya, ya bisa disebut PPN lah. Nah ini tampilan awal MyOp. Ini ada open itu untuk membuka file yang telah kita buat. Terus create ini untuk kita buat baru lah ya. Terus explore ini untuk membuka file contoh yang ada atau yang telah disediakan oleh MyOp ini. Kemudian ada what's new itu untuk melihat fitur baru dari MyOp ini. Sama yang terakhir exit untuk keluar dari aplikasi MyOp. Sekarang kita create baru, kita bikin baru. Nah di sini ada introduction, terus ini kita next aja, terus di sini biarin aja serial numbernya. Nah untuk yang di sini nanti teman-teman isi ini. Nah perusahaan sebenarnya terserah sih, ini cuma contoh aja. Nama perusahaan, BBN kosongin aja, alamatnya ini, jadi kita masukin satu. Nah kalau udah keisi semua tinggal di next. Nah di sini ada pilihan, di sini ada current financial year, ini tahun tutup buku. Nah tahun tutup buku kita tulis 2020. Terus di sini ada last month financial year, di sini kita bulan terakhir di tutup buku. Nah ini kita ambil bulan Desember. Terus di sini ada conversion month, awal bulannya. Terus kita pilih Januari. Nah di sini ada number of accounting periods, di sini berapa bulan dalam satuan buku ya gitu lah pokoknya. Kita ambil 12. Terus next. Nah di sini ada accounting information, jadi nanti kita bakal kayak gini hasilnya. Kalau misalnya kita udah selesai, ntar formatnya seperti ini. Kemudian kita next aja. Nah di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang ketiga. Kita mau bikin baru. Next. Nah di sini tempat penyimpanannya defaultnya di sini ya, di save plus classic save mart. Cuman kalau misalnya teman-teman ganti bisa di sini klik change. Kuliah gua aja dah, semester 6 pas ya, praktikum. Di sini ada MyOp. Sebenarnya udah ada sih, kita bikin aja lagi 2 lah. Save. Kemudian next. Proses, selesai. Di sini ada setup assistant sama command center. Kita pilih command center. Nah, di sini kita muncul jendela baru ya kan. Setelah kita tadi pilih command center, muncul nih jendela baru. Sebimart garis command center. Nah, di sini di versi ini ada beberapa modul ya, ada account, banking, sales, time billing, purchases, payroll, inventory, card file. Nah, untuk yang modul akun modul akun ini ya. Modul akun itu untuk membuat daftar akun yang akan digunakan oleh perusahaan, termasuk masukin saldo awal dan mendata atau mencatat transaksi jurnal umum. Terus kemudian di sini ada modul banking, modul banking. Untuk di sini fungsinya untuk mencatat transaksi berupa penerimaan kas, kemudian pengeluaran, bisa juga buat rekonsiliasi rekening koran bank. Nah, kemudian di sini ada modul sales. Modul sales itu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit atau tunai, penerimaan pembayaran piutang dan lain-lain. Dan retur juga bisa. Terus di sini ada time billing. Time billing itu untuk melihat informasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penggajian, baik itu pegawai, pemasok atau pelanggan. Kok penggajian sih? Penagihan. salah. Lanjut, ini ada purchases itu untuk transaksi pembelian. Kita mencatat transaksi pembelian baik tunai maupun kredit, pembayaran hutang, dan juga mencatat retur pembelian. Di sini ada
modul payroll itu untuk mencatat dan menyimpan seluruh data-data terkait payroll. Payroll itu sistem atau daftar gaji karyawan. Inventory ini dia nih mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang lah, persediaan dagang. Contoh mau melihat harga melihat atau merubah harga jual atau menentukan pembebanan harga pokok penjualan, atau mau menghitung stok, atau bisa juga untuk menghitung stok persediaan. Dan mungkin juga ada penyesuaian terkait persediaan. Nah, di sini ada card file. Card file itu untuk mencatat atau menyimpan seluruh data customer, supplier, dan karyawan perusahaan. Nah, seperti itu, ya. Baik, kemudian di sini ada di bawah ini ada command panel. Nah, ini ada namanya to do list. To do list itu kumpulan data perintah, ya, data-data perintah yang memang memerlukan tindak lanjut, kayak contoh pencatatan transaksi yang berulang-ulang, bahasanya gitulah ya. Terus ada di sini ada find transaction. Di sini untuk melihat ringkasan transaksi yang udah kita input. Ada akun, jadi ada akun juga di sini, ya. Jadi kita bisa lihat apa aja. Kemudian jadi kalau mau cari nama akun, transaksi yang di dalamnya seperti buku besar dan lain-lain lah ya. Ini ada. Ntar kalau misalnya udah di input, ntar ada di sini muncul. Atau mencari daftar supplier yang kita pilih, ya. Di card nih, daftar supplier yang kita pilih di card bisa. Kemudian ada reports. Reports itu berisi daftar laporan di Mayop, laporan laba rugi, ya kan. Kemudian ada balance sheet, kemudian ada ekuitas, inventory, dan lain-lain. Kemudian ada analisis. Analisis ini untuk melihat analisis aspek bisnis perusahaan. Contoh analisisnya aset liability atau equity dan lain-lain. Nah, selesai. Nah, sekarang kita ke exit. Kita exit dari Mayop. Exitnya dari sini, file, exit. Nah, di sini ada Mayop. Di sini ada tulisan do you wish to back up at this time. Kita pilih yes. Terus di sini ada pilihan lagi, kita pilih back up all data. Terus cek company file errors. Ini buat ngecek apakah ada error apa enggak di akuntansi kita. Continue. Tadi ada proses, ini ada notifikasi, nggak ada error istilahnya. Oke. Nah, terus kita ini tempat backupnya. Nah, kita backup ini karena kita kemarin gue udah coba save lagi, kasih ganti nama, proses, tunggu, selesai. Nah, gitu aja teman-teman video yang pertama. Ini video untuk install sama ya perkenalan dikit lah. Daripada gua gabut mending kayak gini. Alhamdulillah tugas gue udah kelar. Jadi gue bikin video. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Like kalau suka, kalau misalnya nggak suka ya dislike juga, tapi jangan dislike, komen aja mendingan, jangan dislike. Terus kalau misalnya emang video ini bermanfaat, share ke teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Farhan itu gue pamit undur diri. See you in the next video.